أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada kali ini, mari kita angkat masalah surat Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ceritanya bahwa Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraha. Abraha sebagai agensi dari blok barat. Tentunya kita sering mengatakan jangan terlalu dangkal kita melihat Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Tapi dilihat dari Ka'bah adalah lambang dari la ilaha illallah, sehingga Ka'bah menjadi lambang dari Allah sebagai komandan. Dari orang-orang yang hidup mengabdi menurut kebijakannya, maka penghancuran Ka'bah oleh Abraha bukan masalah sepele. Tapi singkat cerita, Abraha tidak bisa menghancurkan Ka'bah, malah yang terjadi wa arsala alaihim tayran ababil. Dia Allah mengutus kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang melempari mereka, yang menembaki mereka dengan batu-batu sijil. Akhirnya apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka dia Allah membuat mereka bagaikan daun di raya peluru. Ini yang mau kita angkat sehingga siapapun yang memahami persoalan bahwa Ka'bah harus utuh sebagai lambang dari komandan, di sanalah ucapan apresiasi alhamdulillah. Dari segi apa alhamdulillahnya? Dari segi Allah punya kebijakan menyelamatkan Ka'bah dari gempuran Abraha. Kita berhitung di zaman Nabi Muhammad sudah mendapat wahyu, itu Ka'bah dikelilingi oleh patung-patung, dikelilingi oleh asnam yang men-take over, mengambil alih fungsi Allah sebagai komandan, diganti oleh arbaban min dunillah, diganti oleh suraka. Begitu Nabi Muhammad mendapat perintah Iqra bismi rabbika, berarti Muhammad tidak boleh ikut dengan mereka yang memfungsikan
asnam menjadi komandan, tapi Nabi Muhammad harus di pihak Ka'bah. Bismi rabbika, ikra bismi rabbika itu ikra bismillah. Tetapi asnam di saat itu hanya diceritakan oleh Nabi Muhammad, bukan itu komandannya, tapi ini komandan. Tetapi asnam fisiknya belum dihancurkan. Nanti dihancurkannya setelah Futuh Makkah, ditiadakan semua. Nah, sekarang kita berhitung ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah, bisa jadi walaupun kita tidak tahu persis, di sana juga sudah berjejer asnam-asnam di sekitar Ka'bah. Yang kita mau bicara bahwa walaupun di sekeliling Ka'bah ada berbagai asnam, tetapi Allah tetap menyelamatkan Ka'bah dengan arsala alaihim toeron ababil. Jadi disinilah kita mau melihat apa yang terjadi di kalangan kita. Sama saya kira perbandingannya, kalau di masyarakat kita, di bangsa kita, ada yang mau membantai sholat, membantai orang sholat sama dengan membantai sholatnya, terjadi pada tahun sekian, ternyata tidak jadi dominan. Terjadi lagi yang kedua kalinya, ternyata tidak jadi dominan. Antara tahun 26, tahun 48, kemudian tahun 45, ada lagi yang mau membantai sholat, ternyata tidak berhasil. Disinilah maka kita perlu menyatakan alhamdulillah, mengapresiasi kebijakan Allah sehingga sholat tetap utuh sampai sekarang. Disinilah artinya kita berbicara dan kita perlu mendalami, perlu mensyukuri, perlu mengapresiasi, menjunjung tinggi, menyanjung, menghormati fungsi Allah dengan ucapan alhamdulillah. Setelah bismillahirrahmanirrahim, satu pernyataan di pihak Ka'bah, lepas dari asnam, kemudian tingkat kedua mengapresiasi fungsi Allah sebagai Rabbil Alamin, sebagai Ar-Rahmani, sebagai Ar-Rahimi, sebagai Maliki Yaumiddin. Kemudian kalau kita ambil surat Ali Imran 133, di sana ada kalimat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sari'u kalimat perintah. Bersegeralah kalian. Berlomba adu cepatlah kalian ke arah islah. Magfiro goparo yagfiru gufronan magfirotan, kita ambil arti kamus aslaha, sehingga ila magfiratin min rabbikum, ke arah islah dari pembimbing kalian, yaitu Al-Quran yang bisa mengislah
berbagai pelanggaran hidup, la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita memakai terjemah maghfirah sama dengan islah, kaitannya supaya dipahami bahwa hidup ini harus selalu melakukan perbaikan. Pendek cerita, kalau Quran tidak dipelajari sehingga kita tidak mengerti, anggap aja mobil mogok. Kita tidak bisa sholat soluhat sehingga dengan itu soluha sairu amalihi. Ambil saja, katakan saja motor mogok. Motor mogok, mobil mogok, harus diislah, harus diperbaiki. Kalau bahasa kerennya harus direformasi. Sama ya. Islah, perbaikan, reformasi. Jadi berarti hidup ini karena sunnah Rasul tidak jalan pada diri kita, maka kita ini mogok. Harus segera diperbaiki supaya bisa jalan. Upaya kita mengeksplor ayat agar ini mobil mogok bisa jalan. Kita sudah memahami rumusan bahwa dengan sholat semua ayat Quran bisa ditelan. Sehingga besar mana sholat dengan Quran, dilihat dari sudut semua ayat bisa ditelan, maka besar sholat daripada Quran. Dilihat dari sudut sana. Jadi disinilah artinya satu upaya, bukan berarti langkah kita langkah yang terbaik. Kalau ada yang lebih baik silahkan. Kami juga mau ikut, tetapi kami melakukan itu karena kita mengerti. Karena kami mengerti bahwa hidup ini sedang mogok. Ayat Quran bahasa bilisani qaumihi. Ayat Quran itu bahasa ciptaan Allah sejak dari Nabi Adam, terus Nabi Idris, Nabi Nuh dan sebagainya sampai dengan Nabi Muhammad, sehingga tidak ada rasul yang begitu terima wahyu belajar kursus bahasa dulu, tidak ada. Nabi Muhammad tidak harus kursus bahasa Quran karena Quraisy adalah penjamin keaslian bahasa. Kecuali nanti kalau ada bangsa lain yang mau mempelajari Quran, ya terpaksa kayak kita-kita ini. Harus dikasih kamusnya, dijelaskan kalimatnya, diberi contoh terjemahnya. Terus berlatih, makin lama makin ringan, makin lama makin ringan. Berarti begitu baca Quran akan mulai terbayang. Tidak sama sekali istilah orang sudah mengebleg-beg. Nah sehingga sari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian ke arah islah dari pembimbing kalian, yaitu Al-Quran yang bisa mengislah, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak hafal menjadi hafal. Wa jannatin, yaitu kehidupan jannah, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas semesta angkasa dan bumi ini. Tentunya dilihat dari kepatuhan. Kita ambil surat Hajj 18, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wa samsu wal qamaru wan nujum wal jibal wa sajar wa dawab
wa katsirun minan nas. Tidakkah Anda melihat secara ilmiah bahwa Allah itu kebijakannya dipatuhi oleh apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Wal jibal wasajar wadawab, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Wa kasirun minan nas, dan banyak manusia yang memilih nur. Sehingga jannatin arduhas samawati wal ard, itulah kehidupan jannah yang luasnya seluas semesta angkasa dan bumi ini. Ada keseragaman antara alam semesta dengan budaya manusia. Man fil ard, yang menjadi fa'il, yang menjadi subjek dari kata kerja yasjudu pada surat Hajj ayat 18. Uiddat lil muttaqin, kalimat pasif. A'adda yu'idu, mempersiapkan. Uidda, dipersiapkan, karena jannah itu bentuknya perempuan. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi para muttaqin. Berarti ingat lagi surat Baqarah ayat 2. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dari sanalah kita ingin memahami ayat Quran, kita harus menginginkan bahwa hidup ini lagi mogok, maka ini mobil harus diperbaiki, harus diislah. Bisa jadi businya kotor, bisa jadi selang bahan bakarnya mampet, bisa jadi perlistrikannya tidak jalan, bisa jadi bannya kempes dan macam-macam, semua harus diislah. Dari sanalah kita mengharapkan dengan kata maghfirah sama dengan islah, sehingga mudah dipahami oleh seluruh pihak dan mau melakukan perbaikan, sehingga hidup ini tidak mogok. Sunnah Rasul bisa jalan. Selanjutnya, kalau kita pernah mengangkat surat Nur, surat 24 ayat 55, itu adalah hakikat kemerdekaan. Diambil dari ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Siapakah hum yang ya'budunani? Nah, dari awal ayat, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati, Allah telah menjanjikan kepada bagian kalian yang beriman dan berbuat tepat, berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, yaitu yang berbuat tepat menurut yang demikian. La yastakhlifannahum fil ardi, benar-benar dia Allah akan membuat mereka menjadi penguasa di permukaan bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti halnya dia Allah telah membuat orang-orang sebelum mereka. Kalau sebelum Nabi Muhammad berarti Nabi Isa waladina ma'ahu, Nabi Ibrahim waladina ma'ahu, Nabi Nuh waladina ma'ahu, Nabi Idris waladina ma'ahu, Nabi Adam waladina ma'ahu, menjadi penguasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, serta dia benar-benar akan menguatkan regulasi hidup mereka yang dia ridhoi bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan, serta dia akan mengganti rasa takut mereka menjadi rasa aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, mereka hidup mengabdi menurut kebijakanku, dalam arti mereka tidak mengikutsertakan syai'an, suatu kebijakan pun, dengan kebijakanku.
Nah, setelah itu ada kalimat masih dalam ayat 55. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Adapun yang bersikap negatif setelah itu, itulah orang-orang fasik. Apakah mungkin ada man kafara? Masih mungkin. Sebab yang namanya hasanah di dunia belum tamat. Alam ini belum hancur, tetap saja kemungkinan manusia imma syakiron wa imma kafur. Walaupun pernah beriman. Jadi itulah wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Selanjutnya ayat berbicara wa aqimus shalat wa atuz zakat. Tegakkanlah oleh kalian salat serta tunaikanlah oleh kalian zakat. Wa atiur rasul, yaitu taatilah sunnah rasul. La'allakum turhamun, semoga kalian dilimpahi kehidupan saling kasih sayang. Nah, pada ayat 57-nya perlu kita perhatikan sebagai kedewasaan. Wala tahsabanna alladzina kafaru mu'jizina fil ardi. Jangan sekali-kali Anda mengira mereka yang bersikap negatif mu'jizina fil ardi. Mu'jizun atas pola mu'ilun, 3 huruf pokoknya ajaza ya juju ajzan sama dengan doufa, artinya lemah. Pindah wajan menjadi af'ala ajaza sama dengan al-du'afa, melemahkan. Wala tahsabanna alladziina kafaru, jangan sekali-kali Anda mengira mereka yang bersikap negatif mu'jizina fil ardi, menjadi penakluk di permukaan bumi ini. Wa ma'wahumun nar, tempat tinggal mereka adalah nar. Wa bi'sal masir, yaitu sejelek-jelek tempat kembali. Ini perlu kita angkat sebagai kewaspadaan buat masa depan. Tentu masa depan harus dihadapi secara dewasa, jangan dihadapi secara kanak-kanak. Banyak informasi yang membuat bulu kuduk kita merinding. Perang dunia ya kan. Kemudian megatrust. Nanti kalau terjadi gempa, maka Indonesia akan tenggelam. Misalkan seperti itu. Itu kan masa depan. Terus ancaman-ancaman perang dan sebagainya, itu juga masa depan. Ancaman itu, ancaman ini, tetap saja kita berpegang. Wala tahsabanna alladzina kafaru, janganlah sekali-kali Anda mengira mereka yang bersikap negatif mu'jizina fil ardi, menjadi penakluk di permukaan bumi ini. Sehingga dengan demikian menambah kekayaan tabungan kita untuk mengapresiasi fungsi Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Terjemah yang ada, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami membela, kewajiban kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Kewajiban kami menolong orang-orang mukmin. Jadi kalau ayat berbicara seperti itu, dan ini bukan bikin-bikin, memang ada ayatnya. Kalaupun kita kemukakan, saya bukan bikin-bikin. Ada ayatnya. Ada wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad yang berbunyi seperti itu. Pasti Nabi Muhammad mengajarkan kepada yang lain seperti itu. Jadi dari sini artinya diperlukan kedewasaan. Perbaikilah kualitas iman kita. Perbaikilah sholat kita.
agar tidak kena oleh itu semua. Oh, terjadi benar-benar megatrust, nggak apa-apa. Bahkan ada yang lebih dari itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan saja Indonesia dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, semua berantakan. Dan tidak ada yang bisa tolak pinggang. Jadi kalaupun idza zulzilatil ardu zilzalaha ada dalam ayat Quran, itu bukan menakut-nakuti, itu memang akan terjadi. Dari itu maka rajin-rajinlah nabung kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Berhentilah berbuat kejahatan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dengan berita itu. Dengan berita itu ini kemungkinan ini tidak usah saya ceritakan. Baca saja ayat wala tahsabanal ladzina kafaru mu'jizina fil ardi. Maka lebih baik kita perbaiki iman kita supaya kita tidak terkategorikan orang yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah dan Rasul dan Nabi Muhammad, dan siapapun yang membaca Quran dilarang mengira orang yang bersikap negatif akan menjadi penakluk di permukaan bumi ini. Oh, berbicara bahaya perang. Bahaya perang tidak akan lebih dari tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu penghasut perang. Sebab namanya sebenarnya Abu Lahab. Karena menghasut perang, maka diberi lakob, diberi alias Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua kemampuan Abu Lahab. Wa tabba, dia pun turut binasa. Ma'agda'an humaluhu wa makasab, tidak berguna baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Saya selanarun datalahab, dia akan terjerumus ke dalam api perang yang menyala-nyala. Wa mar'atuhu, demikian juga kaum wanitanya, hammalatal hatab, sebagai penyuluh peperangan. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali kuat menyeret dia ke api perang angkara. Bagi yang memperbaiki iman, ya tidak usah banyak masalah. Segera saja perbaiki iman, perbaiki pemahaman ayat banyak dan memang masih banyak. Dari dulu sudah dikaji, yang rajin mengkaji pun ayat masih banyak, apalagi yang jarang-jarang mengkaji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wastaghfiruna wal ghafur. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau surat surah 52 menyatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Pada ma kunta tadri mal kitab walal iman, ini dua kalimat. Anda tidak menguasai apa itu kitab, ma kunta tadri mal kitab, walal iman sama dengan la kunta tadri mal iman. Anda tidak menguasai apa itu kitab, sama dengan Anda tidak menguasai apa itu iman. Maka dari itu iman adalah penguasaan kitab. Sudah dari dulu kita menanggapi. Tinggal kita bertanya pada diri masing-masing, sejauh mana kita meluangkan waktu untuk berusaha memahami kandungan makna dari kitab itu.
Ini yang akan dipertaruhkan. Kemudian hadis menyatakan al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah tambatan hati, ada ikatan di dalam hati dengan ayat Quran. Wa iqrarun bil lisan, ucapan lisan juga dengan ayat Quran atau tentang isi ayat Quran, karena kita orang Indonesia bisa saja ceritanya bukan pakai bahasa Quran tapi pakai bahasa Indonesia, tapi melambangkan isi Quran. Itu termasuk iqrarun bil lisan. Kemudian yang ketiga amalun bil arkan, adalah perbuatan dengan anggota tubuh tentang isi kitab itu, tentang isi Quran itu, sehingga kita Indonesia kan untuk memudahkan dipahami. Iman adalah pandangan dan sikap hidup. Pandangan Quran, sikap Quran. Oh, Quran bisa dua macam, bisa dipakai oleh itu, oleh ini, menurut sunnah Rasul. Jadi Qurannya yang berwujud menjadi sunnah Rasul, itulah yang harus kita perbaiki. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'alna muqimis shalat wa dzurriyyatana faj'al afidatan minas nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinnal arda min ba'dihim bi amnin wa salamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.